Assalamualaikum anak-anak soleh-soleha semua. Ketemu lagi ya sama Ustazah hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 2 subtema 2 tentang makna keberagaman karakteristik masyarakat. Jangan lupa religi paginya dilaksanakan dulu ya, kemudian dipersiapkan buku-bukunya. Ya, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu apa itu keberagaman masyarakat. Ya, keberagaman masyarakat adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya perbedaan dalam bidang sosial, budaya, agama, suku, ras, kemudian kebiasaan, kemudian sifat, ciri-ciri itu juga dapat berbeda-beda. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya, sudah seharusnya dengan perbedaan yang kita miliki ini menjadikan kita untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Hal ini juga digambarkan dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, sudah pasti kita berbeda-beda. Nah, tapi kita harus tetap bersatu, gitu ya, dan saling mengenal. Nah, sekarang apa sih manfaat keberagaman masyarakat sekitar? Ya, sudah pasti tadi sudah disebutkan dalam kutipan ayat surah Al-Hujurat tadi ya, bahwa manfaatnya supaya apa? Supaya kita bisa saling kenal, mengenal. Nah, selain itu apa lagi? Nah, kita akan bahas sekarang. Yang pertama, yaitu mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan, atau yang biasa disebut dengan bertoleransi. Ya, sudah pasti kita berbeda-beda dari suku, dari agama. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai. Dengan demikian akan tercipta kerukunan sehingga menjadikan persatuan bangsa Indonesia menjadi lebih erat seperti cita-cita bangsa kita, yaitu tercantum dalam sila kedua, Persatuan Indonesia. Yang kedua, mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Ya, kita sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan semua hal dengan sendiri. Pasti kita akan melakukannya bersama-sama. Contoh, misalnya ada orang yang sedang kesusahan. Nah, maka kita yang sedang tidak kesusahan, kita harus membantunya. Seperti pada gambar ya. Nah, mengangkat beban bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Kemudian menolong teman yang terjatuh. Kemudian membantu teman yang sedang kesusahan seperti kendaraannya yang sedang mogok seperti itu ya. Kalau begini tidak ada lagi yang namanya ejek-mengejek dan saling olok-mengolok. Karena semuanya sudah memahami bahwa masing-masing orang atau manusia mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang ketiga, yaitu mengenal orang lain berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. Nah, kita bisa mengetahui sifat orang dan ciri-ciri orang itu berdasarkan apa yang kita kenal atau kebiasaan sehari-hari orang tersebut. Contoh misalnya kalian bisa menyimak bacaan di halaman 69. Ustazah bacakan ya.
Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, itu tadi cuplikan keseharian Benny dan ayah tentang hewan peliharaan yang mereka punya. Nah, sekarang jika kita menentukan sifat dan ciri-ciri Benny, maka bisa kita lihat dari keseharian yang tadi sudah kita baca. Jadi sifat ayah Benny bisa kita simpulkan yaitu lucu dan menyukai binatang. Kemudian sifat Benny yaitu rajin dan menyukai binatang sesuai dengan cerita yang tadi ya. Nah, untuk ciri-cirinya di sini kita tidak bisa menggambarkan karena di sini Benny dan ayahnya tidak terlihat gambarnya ya atau tidak terlihat bagaimana ciri-cirinya. Tapi jika kita menggambarkan ciri-ciri seseorang, kita dapat melihat dari bentuk fisik dari orang tersebut. Misalnya, si A memiliki hidung yang mancung, kemudian memiliki rambut yang ikal, atau badannya tinggi, seperti itu ya. Nah, itu menggambarkan ciri-ciri orang, sehingga dengan mengenal sifat dan ciri-ciri, kita juga dapat mengenal orang tersebut, gitu. Nah, sekarang coba kalian amati keberagaman dalam keluarga kalian. Kalian dapat menggunakan sifat dan ciri-ciri setiap anggota keluarga untuk menemukan keberagaman di dalam keluarga kalian. Nah, coba tuliskan 3 sifat dan ciri-ciri setiap anggota keluarga kalian. Seperti contoh di depan tadi ya tentang ayah Benny dan Benny gitu ya. Nah, coba kalian tuliskan sifat dan ciri-ciri dari setiap anggota keluarga kalian. Nah, disitulah nanti kalian akan menemukan bahwa sebenarnya dalam keluarga pun kita ada yang namanya keberagaman gitu ya. Kemudian setelah kalian menemukan ciri-ciri dan sifat dari setiap anggota keluarga kalian, coba jawab pertanyaan berikut ini. Apakah setiap anggota keluarga kalian dapat hidup rukun meskipun memiliki sifat dan ciri-ciri yang beragam? Nah, jika iya, kenapa? Atau mengapa ya? Mengapa kalian bisa hidup rukun dalam satu rumah meskipun kalian memiliki keberagaman gitu ya. Nah, tuliskan ini di buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirim ke ustazah di classroom ya. Ya, ustazah tunggu. Itu tadi pembelajaran kita tentang makna keberagaman karakteristik masyarakat. Nah, sekian pembelajaran yang ustazah bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan dapat dimengerti. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustazah tutup ya. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian kalian. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.